Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzainul Akman. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk menceritakan sejarah singkat yang ada di daerah saya, yaitu sejarahnya Makam Agung dan berdirinya Kota Belega. Kota Belega termasuk kota saya sendiri. Salah satu tempat bersejarah di Kecamatan Belega ialah Makam Agung Pangeran Macan Putih yang berlokasi di Kampung Karangpanasan. Makam tersebut merupakan makam seorang patih dari Kerajaan Belega, yakni Patih Macan. Dahulu kala, ketika masing-masing daerah di Madura dipimpin oleh seseorang raja, Belega dipimpin oleh seorang pangeran, namun di bawah kendali Kerajaan Arosbaya yang dikuasai oleh Pangeran Pratano Ki Lemah Dhuwur. Setelah wafatnya Ki Pratano atau disebut Ki Lemah Dhuwur, tahta Kerajaan Arosbaya diwariskan kepada putranya, yaitu Pangeran Tengah pada tahun 1592 sampai 1620, dan yang menjadi raja di Kerajaan Belega adalah saat itu ialah Pangeran Belega pada tahun 1593 sampai 1624. Seharusnya Pangeran Belega membayar uang upeti tiap tahun kepada Raja Arosbaya atau Pangeran Tengah. Pada tahun berikutnya pun Pangeran Belega terlambat membayar uang upeti. Pangeran Tengah kemudian mengutus anak buahnya untuk pergi ke Kerajaan Belega guna menagih uang upeti tersebut. Utusan Kerajaan Arosbaya pun pergi. Ketika mereka hampir sampai di pintu gerbang untuk masuk ke Kerajaan Belega, tepatnya sekarang dinamakan Desa Batas atau Batas dalam bahasa Indonesia. Penjaga gerbang perbatasan rupanya sudah menyadari kedatangan mereka. Penjaga pintu gerbang tersebut melihat iring-iringan para utusan. Iring-iringan ada para utusan yang menunggang kuda. Penunggang kuda lengkap dengan senjatanya. Seketika itu pula mereka menunggangi kudanya dengan sangat kencang menuju ke Keraton Belega. Sesampainya di hadapan Pangeran Belega, kedua prajurit penjaga pintu gerbang memberitahu bahwa ada iring-iringan prajurit banyak sekali dan lengkap dengan senjatanya. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan kedua prajuritnya, Pangeran Belega menyuruh patih kepercayaannya, yaitu Pangeran Macan Putih, untuk pergi ke perbatasan dan menemui iring-iringan tersebut. Sesampainya di sana, Pangeran Macan Putih menemui iring-iringan prajurit itu. Pangeran Macan Putih bertanya, "Ada apa gerangan yang membuat prajurit sebanyak ini datang ke kerajaan ini lengkap dengan senjatanya?" Salah satu dari prajurit Kerajaan Arosbaya menjawab, "Kami utusan dari Kerajaan Arosbaya datang ke sini guna menagih uang upeti kerajaan ini." "Apakah yang mendatangkan prajurit sebanyak ini hanya untuk menagih uang upeti?" "Menurut saya seharusnya 2 orang saja cukup," sergah Pangeran Macan Putih. "Kami tidak mau tahu, ini perintah, biarkan kami masuk," kata prajurit Arosbaya, seraya memaksa untuk menerobos pintu perbatasan. "Oh, kalau begitu langkahi dulu mayat saya, baru kalian boleh masuk," ucap Pangeran Macan Putih sambil menghadap prajurit tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran antara 3 prajurit Kerajaan Belega dan sekumpulan prajurit Kerajaan Arosbaya, tentu dengan jumlah yang tidak sebadan. Pangeran Macan kembali ke sosok manusianya, dan ia beserta 2 prajurit lain menghadap kepada Pangeran Belega guna melaporkan apa yang telah terjadi. Setelah dirasa aman, kedua prajurit penjaga gerbang pun kembali melakukan tugas mereka. Tak lama setelah itu, sekitar jam 3 sore, penjaga gerbang itu mendengar kabar dari luar bahwa ada sekumpulan prajurit yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya datang dari arah Arosbaya menuju ke perbatasan Belega. Anehnya, prajurit-prajurit itu datang dengan
amukan yang semakin menjadi-jadi tanpa pandang bulu. Anak kecil, orang tua, dan siapapun yang berada di hadapan mereka akan menjadi sasaran amukan. Puluhan orang terbunuh. Prajurit penjaga pintu gerbang langsung menunggang kudanya kencang sekali menuju karaton Belega. Begitu mendengar kabar berita itu, prajurit itu melapor pada Pangeran Belega tentang apa yang ia dengar dari rakyatnya. Pangeran Belega sangat terkejut mendengar hal itu. Dengan mendadak dan tanpa persiapan apapun. Seketika itu juga Pangeran Belega memerintahkan Pangeran Macan Putih untuk memimpin perang. Dengan keadaan yang tidak siap itu, maka ketika prajurit-prajurit Alas Buaya datang menyerang, pasukan kerajaan Belega menyambut mereka dengan jumlah yang seadanya dan dipimpin oleh Pangeran Macan Putih, Kiai Panombak dan prajurit-prajurit Belega pun mengamuk, sehingga terjadilah peperangan sengit. Dikisahkan pula ketika semua kuda terpakai oleh masing-masing